Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul barri wal bahri wal 'alam. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts li khairil umam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, untayan puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara yang segar ini dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan sebagaimana mestinya, tak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Rasul, umat yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, seperti biasa di Ahad pagi ini kita akan mengkaji sirah nabawiyah tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya mereka menambahkan suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, memberikan keberkahan dalam umur kita, memberikan keberkahan dalam rezeki kita, dan Allah jadikan kita hamba Allah senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang sedang merebak penyakit yang begitu dahsyat, bahkan banyak sekali korban, yaitu penyakit corona. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari penyakit tersebut, dan mudah-mudahan khususnya wilayah kita senantiasa dihindarkan daripada penyakit tersebut. Tentunya juga keluarga kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bad'u Islamil Ansar. Da'watul qaba'il ila dini. Dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kabilah-kabilah untuk memeluk agama Islam. Zallar Rasulu 10 sanawatin yad'u Quraisyan ila dini bil lini war rifqi. Falamma ra'a shiddata 'inadihim wa ta'assubahum alaihi wa man'ahum nasraddin kharaja fi sanatil hadiyata asyrata minan nubuwah ila al-qaba'ili fi aswaqihim wa sara yad'uhum ila ad-dini fa kana minhum man yaruddu raddan qabihan wa minhum man yaruddu raddan hasanan wa kana min aqbahihim raddan Banu Hanifah wa jama'atul Musailamah al-Kadzdzab. Da'watul qaba'ili ila ad-din. Rasul mencoba berdakwah kepada kabilah-kabilah. Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada orang-orang Quraisy, artinya di Mekah kurang lebih ketika itu sudah mencapai 10 tahun. 10 tahun, 10 sanawatin. Bilini wa rifqi, dengan lemah lembut. Dakwahnya Nabi lemah lembut, bukan bisuyufi, bukan dengan pedang. Seperti halnya orang-orang orientalis
mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang, bisuyufi. Nah, orientalis bilang begitu. Karena mereka melihatnya bahwa dikit-dikit perang tuh umat Islam. Padahal kalau kita melihat lintasan sejarah, perang-perang yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya ini adalah pertama dalam rangka membela diri peperangannya. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang dikarenakan banyak sekali intimidasi kepada umat Islam, sehingga Rasulullah SAW berperang. Ternyata ada juga ekspansi dikarenakan ketika berdakwah Rasulullah malah ditantang. Banyak sekali seperti itu, ditantang. Akhirnya terpaksa ada yang namanya peperangan. Itu pun peperangan tidak semuanya peperangan dengan pedang. Terkadang dengan yang namanya perang tanding. Perang tanding itu misalkan dari pihak musuh 3 orang, dari umat Islam 3 orang. Bertandinglah itu yang namanya jagoan-jagoannya, sehingga banyak sekali umat Islam yang memenangi peperangan perang tanding. Setelah itu tidak lagi peperangan yang mungkin cara pikiran kita peperangan yang adu fisik semuanya. Falamma ra'a syiddata inadihim, ketika Nabi Muhammad melihat pertentangan orang-orang kafir Quraisy, fanatisme yang berlebihan. Jadi fanatisme kalau sudah berlebihan bahaya. Fanatisme kepada siapapun, kepada organisasi apapun, kepada golongan apapun, kalau sudah fanatisme itu berbahaya. Kenapa? Fanatisme bisa membutakan kita kepada kebenaran. Fanatisme kepada seorang ustadz itu juga nggak boleh. Kenapa? Pasti ketika seorang ustadz tersebut ternyata salah, kita benerin. Oh, dia nggak pernah salah. Kalau sudah bicara nggak pernah salah, berarti dia termasuk orang-orang yang termasuk golongan-golongan yang senantiasa takabur kepada ilmunya. Ta'assubahum wa man'ahum nasraddin. Dan orang-orang kafir Quraisy mencegah Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama. Kharaja fis sanatil hadiyata asyara minan nubuwah. Tibalah tahun ke-10, 11 daripada kenabian, ilal qaba'li fi al-aswa'itihim. Nabi Muhammad dengan beraninya Nabi berdiri di pasar. Ngapain? Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sara yad'uhum ila ad-dini, fakana minhum may yaruddu raddan qabihan. Mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Jadi Nabi Muhammad sempat berani. Berani. Kenapa? Karena memang tegas Nabi Muhammad mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Wa minhum may yaruddu raddan hasanan. Ada di antara mereka yang menolak dengan tolakan yang kasar. Ada di antara mereka yang menolak dengan tolakan yang halus. Biasa itu dalam dakwah seperti itu. Wa kana min aqwaihim raddan Banu Hanifah. Yang menolak dengan kasar di antaranya yang sangat kasar dari Banu Hanifah. Jamaahnya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab ini ada seorang munafik yang mana sampai-sampai mengaku dirinya sebagai nabi. Dan ketika Nabi Muhammad masih hidup, Musailamah Al-Kadzdzab ini merajalela. Dan ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, wafat, digantikan oleh zaman Abu Bakar As-Siddiq, ternyata makin merajalela yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Oleh karenanya misi daripada Abu Bakar As-Siddiq ketika itu pertama adalah memerangi orang-orang munafik. Kok begitu? Iya, karena di antara mereka itu munafik-munafik itu adalah Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku diri sebagai Tuhan, mengaku diri sebagai nabi ketika itu, sudah menggemboskan barisan umat Islam. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menghukum Musailamah Al-Kadzdzab.
Misi daripada Abu Bakar As-Siddiq apalagi? Menetapkan yang namanya pajak dengan benar-benar. Ya, pajak. Jadi ketika itu ada namanya pajak. Pajak dari hasil-hasil yang ada. Ya, ketika itu banyak sekali orang-orang yang enggak mau membayar pajak. Jadi pajak udah ada dulu ya, pajak. Ya. Yang tidak mau membayar zakat. Ingat, pajak sama zakat beda. Ya. Ya, dalam perjalanan agama Islam, di pembentukan negara Islam, ya pajak, zakat ya zakat, enggak bisa disamain. Gitu. Jizyah, kalau pajak itu namanya kan jizyah. Ya zakat. Gitu. Pajak ini untuk pembangunan. Makanya sudah ada tuh pajak. Ya, namanya jizyah. Kemudian kalau zakat ini untuk kemaslahatan umat, di antaranya adalah 8 asnaf yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Zakat. Ya. Jadi seperti itu, beda. Kemudian Bad'u Islamil Ansar. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu susahnya berdakwah di Makkahul Mukarramah fi sanatil hadiyata asyrata, pada tahun ke-11 daripada kenabian, qadima Makkah sittatun nafarin min Arabi Yathrib lil hajj. Ketika itu datanglah saudagar-saudagar, ya, orang-orang yang jalan dari Arab Yathrib untuk berhaji. Dari kabilah Khazraj datang ke Yathrib. Dari Yathrib ini dulu Madinatul Munawwarah, namanya Yathrib. Ya, Madinah itu dinamai Nabi. Ya, ada pertamanya Madinatul Nabi, ada mengatakan Madinatul Munawwarah, Madinah kota Munawwarah yang bercahaya. Sebelumnya namanya Yathrib. Nah, ketika itu dari kabilah Khazraj datanglah ke Mekah untuk haji. Wah, haji sih. Emang haji udah ada? Haji udah ada dari dulu. Sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, haji sudah ada. Kalimat haji sudah ada. Tetapi ritualnya nanti disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Islam wa ila muawanatihi fi tablighi risalati Rabbi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk memeluk agama Islam dan meminta pertolongan mereka untuk menyampaikan risalah-risalah kenabian yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika itu orang Yathrib atau orang Madinah diajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengikutinya. Kenapa? Karena tipikal orang Madinah, ya, menurut sejarah, pertama mereka lemah lembut, beda dengan orang-orang, ya, Mekah. Orang Madinah lemah lembut pertama. Kedua, orang Madinah, ya, senantiasa dia ini sesuai dengan akal, logikanya masuk. Beda dengan orang Mekah ketika itu. Logikanya apaan? Logikanya berjalan ketika memang ada sejarah, ya, dari kitab-kitab terdahulu menegaskan bahwa akan datang nabi yang terakhir, maka mereka melihat ciri-ciri tersebut, logika berjalan. Logika ditambah dengan yang namanya, ya, kitab suci yang menegaskan tentang kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, logika berjalan. Mereka melihat bagaimana ibadahnya orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala, logika berjalan. Oleh karenanya, ketika itu mereka mendengarkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Fa'amanu bihi wa saddaquhu. Mereka beriman kepada Nabi dan membenarkan apa-apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Makanya lagi-lagi, kalau dibicara Islam secara filsafat, ya, seandainya ada berbicara perdebatan, jidal antara Islam dan non-Islam, antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir, maka
dan sering terjadi yang menang adalah orang Islam. Ya. Kenapa demikian? Dikarenakan Islam adalah agama yang secara rasional ini tepat sekali. Ya, banyak sekali yang sudah memenangkan daripada perdebatan tentang uluhiyah. Ya. Oleh karenanya di sini dijelaskan lagi, fa'amanu bihi wa saddaqu, mereka beriman dan membenarkan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Wa qalu fima bainahum, dan mereka berkata di antara mereka, wallah, demi Allah, innahun nabi, sesungguhnya dia adalah nabi, alladzi ta'iduna bihil yahud, yang telah dijanjikan kita ya dari agama-agama Yahudi, fala yasbiquna ilaihi, dan tidak mendahulukan daripadanya. Makanya sudah dijelaskan di dalam Injil Barnabas. Injil Barnabas itu satu Injil yang memang Injil ini keotentikannya mendekati sempurna. Walaupun memang ada yang mengatakan enggak 100%, keotentikannya mendekati sempurna. Karena Injil ini kenapa kok bisanya berbeda satu sama lain? Karena di situ ada revisi-revisi. Ya, ada tugas yang bertugas itu merevisi. Jadi seandainya memang ada ayat-ayat yang memang secara teologi ini bertentangan dengan pendapat mereka, khususnya orang-orang di atas mereka, biasanya dilem. Dia biasa dilem dulu, tek, gitu ya. Ini halaman dilem, lem. Nanti keluaran berikutnya biasanya yang dilem ini nggak dipakai lagi, halamannya diganti, gitu ya. Yang dilem ini halaman 100 dan 101. Berarti 99 loncat ke 102. Besok edisi revisi diulang lagi 99 100. Jadi yang ini dihapuskan. Tahrif. Ya. Kalau Al-Qur'anul Karim Allah sudah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an adz-dzikra, dan kami pula yang akan ya menjaga daripada Quran tersebut. Allah berkata dalam Al-Qur'an demikian. Kembali kepada Injil. Jadi seperti itu. Nah, Injil Barnabas ini satu Injil yang mengetengahkan bagaimana kebenaran Nabi Muhammad SAW akan diutus Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya di dalam kitab Injil tersebut dikatakan bahwa akan dalam Injil bahasa Yunani akan datang satu nabi yang namanya Paraklet. Paraklet dalam bahasa Yunani diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah the most of praise. Jadi adalah orang yang banyak dipuji. Orang yang banyak dipuji dalam bahasa Arab termasuk ismu tafdhil. Ismu tafdhil itu adalah isim yang melebihkan. Afdol. Afdol itu lebih, ya. Afdolud dzikri. Zikir yang afdol gitu ya, yang paling utama. Isim tafdhil. Isim tafdhil daripada the most of praise adalah Ahmad. Ahmad nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di situ sudah dijelaskan bagaimana kenabian Rasulullah. Bagaimana rambutnya Rasulullah dijelasin di situ. Sekarang sudah tidak ada lagi, ya. Nah, mereka melihat dalam Taurat. Dalam Taurat seperti itu juga. Makanya orang-orang ya dari Yasrib ya, mereka mengiyakan apa yang dibawa Nabi Muhammad dikarenakan ciri-cirinya sudah ada. Walamma raja'u ila biladihim dzakaru liqaumihim dzikra rasuli wa da'awhum ila al-islam fantashara dzikruhu sallallahu alaihi wasallam fil mudun wa hadha huwa bad'u islami Arab Yathrib. Ketika mereka kembali ke kota mereka, ke negara mereka, siapa yang kembali? Orang-orang Yasrib balik ke Madinah, ya, balik ke Yasrib. Mereka memberikan kabar kepada kaum mereka masing-masing apa-apa yang disebutkan Rasulullah SAW, ajakan Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam. Fantashara dzikru sallallahu alaihi wasallam fil mudun. Akhirnya menyebarlah omongan-omongan Rasulullah
perkataan Rasulullah SAW menyebar, ya, ajakan Rasulullah menyebar di kota-kota di daerah Yathrib, menyebar. Biasa ya, dialog-dialog warung kopi kadang-kadang gitu ya. Bagaimana Muhammad seperti ini gitu. Nah, wa hadza huwa bad'u islami Arab Yathrib, dan ini adalah permulaan Islamnya Arab Yathrib, Arab Madinatul Munawwarah. Bai'atul Aqabatil Ula. Ada bai'ah Aqabah yang pertama. Fi sanati tsaniyah asyrata qadima 12 rajulan min Arabil Madinah. Pada tahun ke-12 Hijriah datanglah dari Arab Madinah, dari Yathrib itu 10 orang laki-laki. Ya, asyara rajulan. Ya. 10 minal Aus wa saniya minal Khazraj. Ada mengatakan 10 dari Aus, kemudian 2 dari Khazraj. Ada 12 berarti ya. Isna asyara, ada 12. 12 orang ketika itu pada tahun ke-12 Hijriah datanglah kepada Nabi Muhammad SAW. Fajtama'u bir Rasul sallallahu alaihi wasallam inda Aqabatil Ula. Mereka berkumpul kepada Nabi Muhammad, 12 orang ini, 10 dari Aus, 2 dari Khazraj. Wa bay'u 'alal Islam bisyurut. Mereka berbaiat. Dalam Islam ada istilah baiat. Baiat itu apa sih? Berjanji. Ya, kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW. Alal Islam bisyurut, masuk Islam dengan syarat-syarat. Ya. Wa tusamma hadhil bai'at fi tarikh bai'atun nisa. Dan di sini bai'at yang di sini dinamakan bai'atun nisa di dalam tarikh Islam. Ala alla yusyriku billahi syai'an wa la yasriqu wa la yaznu wa la yaqtulu auladahum. Mereka berbaiat pertama adalah berjanji alla yusyriku billahi syai'an, jangan syirik kepada Allah. Makanya ajaran Luqmanul Hakim kepada anak beliau pertama adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Ya. Ajaran yang harus kita terapkan kalau kita mau berdakwah. Pertama adalah alla tusyriku billahi syai'an, jangan syirik kepada Allah. Kenapa demikian? Ini sebuah pondasi. Karena lagi-lagi syirik adalah satu dosa yang Allah tidak ampuni dosa tersebut. Jadi la yusyriku billahi syai'an. Yang kedua wala yasriqu, jangan saling mencuri. Wala yaznu, jangan saling berzina. Jangan zina kalian. Wala yaqtulu auladahum, jangan membunuh anak-anak daripada mereka. Jangan bunuh anak-anak. Ya. Wala ya'tu bi buhtanin yaftaruna. Jangan membuat kebohongan yang dibuat-buat. Ya. Dan jangan membuat kebenaran-kebenaran yang juga dibuat-buat. Ya, menjadi satu kebohongan. Wala ya'su fi ma'rufin. Ya, jangan bermaksiat kepada yang ma'ruf. Fa inna aufu falahumul jannah. Seandainya mereka berjanji, maka mereka akan mendapatkan syurga. Wa in asabu min dzalika, apabila mereka ini ya senantiasa tidak menempatkan janjinya, fa amruhum ilallah, maka urusannya kepada Allah, insya'a ghafara wa insya'a adzaba. Terserah Allah, Allah mau ngampuni atau tidak. Walamma raja'u ila biladihim arsala ma'ahum. Ketika mereka kembali ke negara mereka, arsala ma'hum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yu'allimuhumul Islam. Nabi membawa satu orang yang untuk mengajarkan agama kepada mereka. Nah, di sini disebutnya Mus'ab ibn Umair. Namanya sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini mengajarkan kepada mereka. Kemudian wa yafaqihuhum fid din fantashara al-islam bisababihim hatta lam yabqa baitun min buyutil Madinah illa wa fihi dzikrul Islam. Ya.
mengajarkan kepada mereka tentang pemahaman agama Islam, dan Islam akhirnya tersebar. Sebab-sebab tersebut hatta lam yabqa baitun min buyutil Madinah illa fi dzikrul Islam, sehingga tidak tersisa satupun di rumah-rumah di Madinah tersebut melainkan mereka berbicara tentang agama Islam. Ini Mus'ab bin Umair ini seorang sahabat yang subhanallah, ketika peperangan tidak mau panji Rasulullah ini jatuh, sampai-sampai begini, ketika ya Mus'ab bin Umair ini sudah payah megang begini, akhirnya tangannya ditebas, jatuh. Sampai kayak begitu kuatnya. Yaitu bagaimana ya Nabi Muhammad pada bai'ah Aqabah yang pertama. Aqabatus Tsaniyah. Aqabah yang kedua. Ada Aqabah pertama, ada Aqabah kedua. Aqabah yang pertama itu tahun ke-12 Hijriah. Tahun berikutnya ada yang namanya Aqabah yang ketiga. Ini sejarah memang enggak lepas dari tahun ya. Fi sanati salisata asyara minan nubuwah, pada tahun ke-13 daripada kenabian, wafada ala Rasulullah SAW 73 rajulan. Nabi Muhammad mengutus 73 orang laki-laki, 2 orang perempuan dari Arab Madinah. Ya. Jadi ada utusan ya, ada utusan untuk kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa? 73 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Ya, orang Madinah itu ngapain? Fabaya'u ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal aqabati tsaniyah. Mereka berbaiat. Jadi ketika mereka mendapati informasi kenabian Nabi dari Aqabah yang pertama, akhirnya 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan itu mendatangi Nabi. Ya, mereka mengutus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi golongan mereka alla ya'budullah wa la yusyriku billahi syai'an wa yamna'u rasul idza hajara ilaihim. Ya, untuk beribadah kepada Allah, jangan syirik kepada Allah. Thumma akhraju 12 naqiban minhum faqala lahum ar-rasul antum wa qala ala qaumikum bima fiikum kafala'u kafalikum hawariyin li Isa ibn Maryam wa ana kafilun ala qaumi. Kemudian mereka keluar, ya, 12 orang itu keluar. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalian semua adalah wukala'u ala qaumikum, wakil-wakil daripada kaum kalian semuanya. Artinya wakil ini delegasi. Saya delegasikan kalian untuk menyebarkan agama kepada kaum-kaum kalian masing-masing. Wa ana kafirun ala qaumi, dan saya adalah delegasi daripada kaum saya. Faraja'u lil Madinah fantashara al-Islam fi ma akthara min al-maratil ula. Dia balik ke Madinah, Islam berkembang lebih banyak daripada Aqabah yang pertama. Jadi nambah ya. Nambah sistemnya tentang Islam bertambah. Kemudian mereka ini mengajarkan kepada kabilah-kabilah. Jadi sistemnya begitu. Nabi Muhammad SAW pintar berdiplomasi. Makanya ketika itu Nabi Muhammad mengutus satu, coba kamu dakwah sini, di sini. Seperti halnya dulu mungkin Wali Songo juga seperti itu. Ya, melihat daripada sejarah Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, biasanya Wali Songo itu ya mengutus murid-murid beliau ke daerah mana. Kamu ke sana, kamu ke sini. Makanya diterapkanlah di pesantren-pesantren, terkadang sampai kelas 6 pesantren, ya tidak langsung pulang, akan tetapi coba kamu dakwah ke sana. Karena memang mengikuti bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, satu ke sana. Ya, artinya menyebarkan nasional Islam, menyebarkan agama Islam. Jadi disitulah ya kehebatan Rasulullah, manajerial Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam dari bai'ah yang kedua. Hijratul muslimin ilal Madinah. Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam? Silakan. Ada? Enggak ada? Enggak ada. Alhamdulillah dipaham semua ya. Iya, paham semua. Antara paham dengan ngantuk kayaknya gitu. Ya. Satu pasal lagi kita bahas. Hijratul muslimin ilal Madinah. Nah, mulai.
hijrahnya orang-orang Islam ke Madinah. Lamma alimat Quraisyun bintisharil Islam fil Madinah, shaddadatil adha ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa amarahum bil hijrati ila al Madinah wal lihaqi bi ikhwanihim al ansar, fa kharaju min Makkah khufyatan khaufan min an tamna'am Quraisyun min al hijrah. Wa arada Abu Bakrin ayyuhajira famanahu ar-rasulu fabaqiya mahu bi Makkah. Nah, mulai deh sudah terkondisikan di Madinah sampai bai'ah yang kedua tadi, tahun keberapa? Tahun ke-13 kenabian. Sudah terkondisikan, orang Quraisy melihat umat Islam makin menyebar kayaknya di Madinah. Makin menyebar. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Islam disakiti, diintimidasi. Ya, diintimidasi. Ya, seperti halnya mungkin sekarang Islam juga ya belum lama ini diintimidasi kan begitu ya. Bagaimana terakhir Islam di India diintimidasi. Ya, orang Islam di sini udah marah aja tuh. Tapi marahnya kan bingung gitu, kemana larinya gitu ya. Makanya sampai demo di kedutaan India tempo hari. Kenapa? Karena ya senantiasa tidak senang dengan saudaranya yang diperlakukan seperti itu di negara lain. Ya, jadi syaddatil adha ala ashabi Rasulillah. Mereka menyakiti sahabat Nabi yang lemah, min duyufin, ya, dari orang-orang yang lemah. Fa amarahum bil hijrah ilal Madinah. Akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan mereka yang disiksa untuk hijrah ke Madinah. Sudah terkondisikan kan di Madinah kan? Dengan adanya bai'ah yang pertama dan yang kedua, terkondisikan sudah. Walihaq bi ikhwanihim al-ansar, untuk bertemu saudara-saudara mereka dari orang-orang Ansor. Ansor namanya kaum yang membela Nabi dari orang-orang Madinah, namanya Ansor. Ansor itu dari kabilah Aus dan Khazraj, ya, itu ya. Dari kabilah Aus dan Khazraj ada istilahnya namanya kaum Ansor. Ya. Fa kharaju min Makkah khufyatan, mereka keluar dari Mekah. Ini orang-orang Islam keluar dari Mekah dengan perasaan takut, khufyatan. Mereka ini dengan perasaan takut diam-diam keluar, khaufan min antamna'um Quraisyun. Ya, mereka takut dicegah oleh orang-orang Quraisy untuk hijrah. Karena orang Quraisy tahu bahwa kalau hijrah nanti dia merajalela lagi, bahaya. Ya. Makanya fakanu yatasallaluna wahidan ba'da wahidin. Litamakanu min ibadillah alladhim tazahabu yalhaqu bihim wa damuhum hatta saru la yab'una bi mufaraqati wa ta'ihim. Jadi mereka ini ya jalan diam-diam, satu-satu jalannya, pelan-pelan, satu-satu, keluar atu-atu, enggak rombongan. Ya, skemanya. Kalau keluar dari kota Mekah rame-rame pasti sudah dipegat. Ngapain? Mereka atu-atu, pelan, gitu ya, kabur, pelan, kabur, gitu. Kalau sampai ketahuan maka subhanallah, mereka ini banyak sekali diintimidasi nanti ya, disakiti. Wa arada Abu Bakrin ayyuhajira famanahu Rasul. Ketika itu Abu Bakar hendak ikut berhijrah juga. Jadi orang-orang Islam berhijrah, Abu Bakar ikut berhijrah. Disinilah Nabi Muhammad SAW melarang Abu Bakar untuk berhijrah. Kenapa? Untuk menemani Nabi Muhammad SAW, nemenin. Ya, karena Abu Bakar ini adalah seorang sahabat yang memang telah ya bersahabat dengan Nabi sebelum masuk agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq telah menemani Nabi. Makanya kalau bisa sahabat itu adalah seorang yang saling memberikan nasihat satu sama lain. Bukan ketika senang dia jadi sahabat, ketika susah goodbye jadi sahabat, kan gitu ya. Sahabat itu adalah seorang yang memang sering memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Ya, jangan sampai nasihatnya itu hanya menyenangkan. Ya. Jadi kadang-kadang kan kita nasihatin orang lain, sahabat kita yang menyenangkan aja. Ya, nasihatin yang enak-enak aja. Kalau ketika ada sesuatu yang buruk kita diemin, kenapa nggak enak ngomongnya? Itu ada begitu orang ngomongnya. Padahal ya
sahabatmu adalah orang yang memberikan kebenaran kepada kamu, bukan orang yang selalu membenarkan apa yang ada. Itu ya. Jadi segitu. Kemudian itulah hijrahnya orang Islam ke Madinah pertama kali, dikarenakan banyak sekali gangguan daripada orang-orang kafir Quraisy. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang bagaimana kesepakatan orang-orang kafir Quraisy dalam atau untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يفي ويكافي مزيدا. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال الكريم والعظيم سلطانك. وصل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا وذكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.